Menteri Susi kembali cabut 4 izin perusahaan ilegal. Jadi saya kurang setuju dengan pendapat dari Pak Risma. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan membawakan suatu proyek yaitu podcast. Jadi sebelum mulai ke topik pembicaraan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya Nibadi Tiam Harani dengan NPM 100. Saya Nika Dedian Setiawadani NPM 090. Saya Nika Turpaksa Dina Laksmi dengan NPM 102. Saya Nika Marisma Dewi dengan NPM 101. Saya Desa Numan Wulandari dengan nomor NPM 237. Saya Putra Sekretariat nomor NPM 07. Saya Bayu Cahyana dengan NPM 066. Oke, jadi semua sudah memperkenalkan diri. Kita lanjut saja ke topik pembicaraan. Check it out. Halo semuanya. Halo. Apa kabar teman-teman semua? Sehat? Sehat. Sehat ya. Untuk sekarang kesibukan kalian ngapain aja? Kuliah. Aku kuliah sambil kerja. Ya. Untuk yang lain mungkin ada yang ingin membangun sebuah usaha. Ada sih tapi baru rencana aja. Aku belum. Belum ya. Nah, jadi untuk membangun sebuah usaha itu tentu ada beberapa hal yang harus dipenuhi ya, seperti syarat untuk pembangunan sebuah usaha. Jadi di antara teman-teman di sini ada yang sudah mengetahui apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk membangun sebuah usaha. Mungkin modal. Dari saya sendiri yaitu syarat yang paling mendasar untuk membangun sebuah usaha yaitu kita harus mempunyai yang namanya SUP. Sudah pernah mendengarkan SUP? Pernah sih, cuman belum tahu ya apa sih itu SUP. Jadi belum jalani ya. Jadi karena tadi Risma sudah mengatakan bahwa salah satu syaratnya yaitu SUP. Jadi menurut Risma SUP itu apa sih? Menurut saya SUP atau yang disebut dengan surat izin usaha perdagangan merupakan surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Di mana SUP ini biasanya diberikan kepada sebuah badan usaha. Jadi SUP itu merupakan surat izin usaha perdagangan ya. Nah, tadi ngomong-ngomong badan usaha, jadi kalian sudah mengetahui apa itu badan usaha? Nah, menurut saya terkait dengan apa sih badan usaha itu? Jadi badan usaha adalah suatu kesatuan organisasi dan ekonomis yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan menghasilkan barang atau jasa untuk dijual. Nah, badan usaha ini dapat dibagi menjadi 5, yaitu firma, PT, CV, koperasi, dan BUMN. Nah, itu menurut pendapat saya terkait dengan badan usaha itu sendiri. Jadi badan usaha itu pada intinya itu sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan besar-besarnya. Oke, jadi tadi kita sudah membicarakan mengenai SUP dan juga badan usaha. Nah, apakah ada hubungan antara SUP dengan badan usaha ini? Bagaimana menurut teman-teman? Baik, mengenai hubungan badan usaha dengan SIUP itu sangat penting ya, karena SIUP adalah salah satu syarat untuk membuka kegiatan usaha, di mana ada berbagai macam bisnis yang mengharuskan memilikinya untuk mengurus izin, salah satunya izin usaha perdagangan. Karena SIUP adalah dokumen yang harus dimiliki pelaku usaha, baik dalam skala perorangan, UMKM, hingga perusahaan besar. SIUP juga berfungsi sebagai bukti bahwa bisnis mengikuti undang-undang dan peraturan yang ada, sebagai alat pengesahan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga dalam kegiatan usaha tidak terjadi masalah perizinan. Jadi itu aja sih yang saya katakan. Mungkin ada yang lain menurut pendapat? Menurut saya yang pertama memastikan agilitas usaha, yang kedua aplikasi kita yang konsisten, ketiga mendukung perkembangan kesehatan dan penghasilan global. Oke, jadi Sebelumnya teman-teman, di sini saya mempunyai jawaban yang berbeda dengan Dian dan juga Tiasa, di mana hubungan SUP dengan badan usaha menurut pendapat saya yaitu di mana memakan waktu dan juga biaya yang cukup besar serta mempunyai persyaratan yang ketat. Bentar dulu. Jadi saya kurang setuju dengan pendapat dari Pak Risma, yang dimana pembuatan SIUP itu diatur dalam pasal 5 Permendag nomor 77 tahun 2013 yang berisi bahwa penerbitan SIUP dan PDP dilakukan dalam 3 hari kerja sejak tanggal diterimanya permohonan secara lengkap dan benar. Oke, jadi pada intinya untuk waktu 3 hari bukan waktu yang lama ya. Kita lanjut saja ya ke yang selanjutnya. Jadi untuk pembuatan SIUP apakah ada syarat-syarat yang harus dipenuhi? Untuk syarat-syaratnya itu ada beberapa ya. Yang pertama melampirkan NIK yang masih berlaku, lalu mengisi formulir permohonan SIUP dan melampirkan fotokopi identitas yang sah dari pemilik usaha, NPWP, surat domisili usaha, bukti pembayaran pajak daerah, dan surat izin dari instansi terkait. Ya, sih. Jadi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembuatan SUP. Nah, jadi dari pembahasan tadi bahwa kita ketahui SUP itu penting ya. Nah, apabila jika perusahaan tidak memiliki SUP, apakah ada dampak dan masalah yang akan timbul jika tidak memiliki SUP tersebut?
Bagaimana teman-teman? Baik, jika suatu perusahaan tidak memiliki SIP atau SIUP, maka perusahaan tersebut akan terkena pidana penjara selama 4 tahun atau dikenakan denda sebanyak 10 miliar. Dan perusahaan tersebut dan hal tersebut sudah tercantum pada pasal 106 Undang-Undang Perdagangan. Adapun risiko lainnya yaitu tidak memiliki perizinan. Perusahaan tersebut akan menyelamatkan pada awal tapi kemungkinan pada di akhir atau di pertengahan usaha tersebut bisa saja dibekukan atau diperhentikan oleh instansi yang terkait. Jadi perusahaan tersebut tidak memiliki SIUP maka akan dapat jadinya masalah dan juga adanya dampak ya. Jadi sebelum mengakhiri topik pembicaraan kali ini, jadi saya sempat membaca teman-teman sebuah artikel yang dimana terkait dengan topik pembahasan kita kali ini mengenai izin perusahaan. Dimana artikel tersebut yaitu, nah artikel itu menyatakan bahwa Menteri Susi kembali cabut 4 izin perusahaan ilegal. Nah, bagaimana tanggapan teman-teman mengenai artikel tersebut dan dengan bagaimana keadaan perusahaan dapat dicabut dan dibekukan SIUP-nya? Nah, menurut pendapat saya terkait dengan berita itu, jadi sebelumnya saya sempat baca terkait berita itu. Nah, pembekuan dan pencabutan dilakukan karena adanya pelanggaran terhadap hukum, seperti penyelundupan barang-barang ilegal, terbukti memalsukan dokumen, serta melakukan penangkapan ikan tanpa adanya sebuah izin, pelanggaran terhadap pajak, serta pelanggaran yang dilakukan berulang kali. Nah, itu akan dilakukan pembekuan dan pencabutan terhadap berita tersebut karena dilakukan secara tidak ilegal. Nah, penambahan terkait dengan pembekuan dan pencabutan SIUP pada perusahaan. Nah, yang pertama terkait dengan pembekuan SIUP. Nah, pembekuan SIUP ini dapat dilakukan apabila sedang diperiksa di sidang pengadilan serta telah mendapatkan peringatan tertulis sebanyak 3 kali dari pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP. Nah, tidak hanya ada pembekuan SIUP saja, namun ada juga pencabutan SIUP. Nah, pencabutan SIUP ini dapat dilakukan apabila 1. Telah dijatuhi hukuman oleh badan peradilan. Yang kedua, tidak memenuhi syarat untuk melaksanakan perdagangan dan tidak memperoleh SIUP lagi. Yang ketiga, menyalahgunakan SIUP yang menyimpang dari bidang usaha dan jenis kegiatan usaha. Nah, yang terakhir, melanggar larangan di bidang perdagangan. Nah, maka ketentuan tersebut apabila sebuah perusahaan melakukan pelanggaran, maka perusahaan tersebut dapat dilakukan pencabutan dan pembekuan terhadap SIUP-nya. Berarti agar usaha kita aman kita harus memiliki SIUP. Ya, betul sekali. Jadi itu merupakan salah satu hal yang penting ya dalam sebuah perusahaan. Nah, terima kasih teman-teman atas pendapat dan tanggapannya mengenai topik pembicaraan kali ini. Jadi dapat disimpulkan dari topik pembicaraan kali ini mengenai pentingnya SIUP dalam badan usaha. Nah, SIUP merupakan salah satu hal penting dari pembangunan sebuah usaha, di mana SIUP ini merupakan surat izin yang diberikan kepada pengusaha dalam menjalankan usahanya dalam bidang perdagangan dan juga jasa. Dengan adanya SIUP dalam badan usaha dapat dipastikan bahwa kegiatan yang dilakukan secara sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dengan usaha yang dimiliki. Nah, jika suatu perusahaan melakukan pelanggaran seperti yang disebutkan tadi, melanggar dari ketentuan yang sudah diberlakukan, maka perusahaan tersebut dapat dicabut dan dibekukan SIUP-nya. Mungkin sekian pemaparan materi mengenai pentingnya SIUP dalam badan usaha. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekeliruan dan juga kesalahan dari pemaparan materi kami. Terima kasih atas perhatiannya, and see you in the next project. Bye. Bye. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time.